Ya, salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada hari ini umat-Mu yang ada di Pok Permata Bandara ini dan juga yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui firman Tuhan ini iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan dan kami boleh memahami akan Kristus dalam kehidupan kami. Kami mohon kasih-Mu untuk menguraikan setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Mari kita akan membaca Alkitab. Dari bacaan kita hanya 2 ayat. Yang pertama dari Yohanes 1 ayat 1. Saudara siapkan bagian firman Tuhan ini. Dan yang kedua Yohanes pasal 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, yang kedua saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, demikian bunyi firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang menghidupkan. Puji Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara, tema hari ini yang diberikan pada kita adalah firman yang menghidupkan. Firman yang menghidupkan atau firman yang memberi hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, penekanan firman Tuhan hari ini ada pada kata firman. Jadi dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat kata firman itu di dalam bahasa Yunani, itu dikatakan bahwa firman itu adalah logos, ya. Jadi kata dalam bahasa Yunani itu logos, yang berarti kata. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, firman itu kata dan bisa berkembang menjadi perintah. Bisa menjadi berkembang kata itu menjadi ucapan-ucapan atau perkataan Tuhan. Nah, jadi saudara, kata logos ini memiliki pengertian yang luar biasa, ya. Kata dan bisa menjadi ucapan, perintah, dan dikatakan firman Tuhan, perkataan dari Tuhan. Nah, kemudian kalau di dalam perjanjian lama itu menggunakan kata dabar atau dafar dalam bahasa Yunani. Dan ini memiliki pengertian yang indah, saudara, ya. Kalau dalam perjanjian lama itu kata dafar itu artinya kreatif Allah, kreativitas Allah. Dan di dalam kreativitas Allah ini ada kata Sophia, itu yang mengandung pengertian hikmat Allah. Dan bisa juga berarti kata dafar ini pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi luar biasa, saudara. Dari kedua kata ini, dari logos dan dafar ini, kalau kita gabungkan, maka saya bisa menyimpulkan begini, arti daripada firman. Jadi firman adalah perkataan Tuhan yang penuh hikmat dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi saudara, kata firman ini indah sekali, ya.
perkataan Tuhan yang penuh hikmat dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, yang menjadi pengantara Allah dan manusia, firman itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan itulah Yesus, saudara ya, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan tema hari ini, firman yang memberi hidup atau firman yang menghidupkan. Bagaimana kita akan melihat bahwa firman itu memberi hidup? Ya, luar biasa, saudara. Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar kok firman perkataan Tuhan itu bisa memberi hidup bagi manusia. Nah, saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Yohanes mau menjelaskan, Ia memberi terang dalam kegelapan. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, maka kegelapan menguasai seluruh umat manusia. Tetapi yang luar biasa dalam firman Tuhan ini, manusia kehilangan arah hidupnya. Manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Tetapi Ia datang menjadi terang bagi manusia. Sehingga dikatakan dalam ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, tidak ada seorang pun yang berani berkata, Ia adalah terang. Dan hanya Yesus yang boleh menyampaikan firman Tuhan itu. Ia adalah terang. Dan terang itu diberikan pada manusia. Maka manusia memperoleh kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa terang maka manusia mengalami kematian. Tapi ketika terang itu datang, maka memberi kehidupan bagi manusia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Ini ayat yang hebat sekali, saudara. Dikatakan oleh Yohanes dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat 63 dikatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang kedua, Ia setelah memberikan terang kepada manusia. Yang kedua, Ia roh yang memberi hidup. Setiap perkataan Tuhan Yesus memberi kehidupan. Ini luar biasa, saudara. Kalau dulu kita hanya mendengar perkataan itu dari para nabi. Ya, kita dengar firman Tuhan itu dari para nabi. Tetapi sekarang, saudara, kita langsung mendengar perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan langsung kepada umat manusia. Dan perkataan Yesus itu memberi kehidupan. Kalau dulu para nabi itu menyampaikan firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan dari Allah, dia sampaikan kepada manusia. Tetapi Allah yang dikatakan Logos itu, Dafar itu, dia datang kepada manusia dan memberi hidup. Dan dia langsung menyampaikannya kepada manusia. Dan manusia memperoleh kehidupan. Satu contoh, saudara. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perkataan Tuhan Yesus, roh itu memberi hidup kepada manusia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita menyambut firman itu, saya percaya kita memperoleh kehidupan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini luar biasa ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya menasihati kita, memberikan solusi untuk jalan keluar masalah yang kita hadapi dalam dunia. Tidak salah, itu betul. Tetapi saudara, yang lebih luar biasa dalam bagian firman Tuhan, firman ini memberi kehidupan. Yesus
adalah kehidupan itu diberikan kepada manusia. Nah, yang ketiga saudara, setelah ia menjadi terang yang memberi hidup, ia sendiri firman Allah yang memberi kehidupan bagi manusia. Dan yang ketiga saudara, mari kita lihat Yohanes pasal 6. Ini luar biasa saudara ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai dengan ayat 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman itu memberikan kehidupan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari roti yang diberikan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang turun menjadi manusia dan dia memberi hidup. Saudara, konteks firman Tuhan ini pada saat 5.000 orang yang diberikan makan oleh Tuhan Yesus. Kemarinnya dia diberikan makan. Kemudian setelah itu mereka lapar lagi. Dan besoknya mereka datang lagi kepada Tuhan Yesus. Dia pikir supaya dia dapat makan lagi dari Tuhan Yesus secara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan ini, akulah roti hidup. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Dan Yesus itulah firman. Oleh karena itu saudara, kalau engkau tidak menerima Yesus sebagai firman yang hidup, maka engkau tidak akan beroleh kehidupan. Berbahagialah kita yang sudah menerima Dia, menerima roti yang hidup itu, maka kita beroleh kehidupan. Bersyukur saudara untuk bulan Paskah ini ya, kita tetap merenungkan bagaimana Kristus itu luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya Kristus menyelamatkan umat manusia dari dosa, tetapi Kristus juga memberi kehidupan bagi umat percaya. Maka dari itu saudara sekarang, bagaimana dampaknya orang yang telah memiliki firman yang hidup itu? Apa yang jadi dampak? Sehingga kita perlu kehidupan dari firman Tuhan ini. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Saudara, yang pertama dikatakan dalam Alkitab ini, ada jaminan yang pasti setelah kehidupan dunia ini berakhir. Ia mendapat jaminan ketika ia mati, ia akan mempunyai kehidupan yang kekal. Orang yang telah menerima firman ini, ia tidak ragu lagi akan hidupnya. Ia yakin bahwa hidupnya sudah dijamin melalui firman Tuhan yang hidup ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita ingat perkataan Rasul Paulus ya. Ketika dia sudah dijamin memiliki kehidupan di dalam Kristus, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan lagi hidup seperti yang lama, tetapi hidup yang baru. Dan kalau aku harus hidup saat ini, aku harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus tidak ragu lagi terhadap hidupnya. Ketika dia karam kapal di tengah laut dan sebagainya, dia tidak ragu bahwa Tuhan menjamin hidupnya. Pada saat ular beludak menggigit dia tidak takut. Di situ justru Tuhan kasih kehidupan. Apa yang terjadi? Di pulau itu orang bertobat. Karena mereka melihat ada kehidupan. Saudara. Dampak kehidupan bagi orang yang sudah memiliki hidup. Dia tidak ragu lagi akan kehidupan, akan kematian yang dia harus alami. Tetapi dia sungguh percaya memperoleh kehidupan. Yang kedua saudara, Yohanes 1 ayat 6-8. Ini bagaimana dampak orang yang sungguh-sungguh telah menerima kehidupan di dalam Kristus. Ini hebat dari kesaksian Yohanes sendiri saudara. Saya akan bacakan untuk kita. Yohanes 1 ayat 6-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi
untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, ini luar biasa. Orang yang telah memiliki firman yang hidup itu, orang yang telah menerima kehidupan itu, ia mau menyaksikan terang itu kepada setiap orang. Ini contohnya Yohanes. Ia rindu menyaksikan terang itu kepada orang lain, supaya orang lain juga memiliki terang itu. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal oleh karena dia melayani Tuhan, oleh karena dia bisa menyampaikan tentang Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi dia rindu supaya orang lain juga memiliki kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah memiliki kehidupan, ia yakin bahwa kehidupan itu bersama dengan dia. Maka dia tidak ingin banyak orang yang binasa. Saat ini Bapak Ibu, dengan keadaan situasi yang kita hadapi, banyak orang yang takut mati ya. Dengan berbagai penyakit yang kita hadapi saat ini. Tetapi firman Tuhan hari ini menjamin bagi kita, ketika kita sudah memiliki kehidupan, ia menjamin bahwa kehidupan yang kekal itu diberikan pada kita. Selamat untuk menyambut Kristus dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyadari siapakah diri kami ya Tuhan, yang sebenarnya harus binasa dan tidak memperoleh kehidupan itu. Tetapi oleh karena Tuhan sayang kepada kami Tuhan, sehingga Engkau mengangkat kami dari kematian yang kekal itu, sehingga Engkau memberi kehidupan yang kekal buat kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang diberikan kehidupan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami yang di surga, kami rindu kehidupan yang sudah kami terima, walaupun di saat-saat yang sulit ini, bukan hanya kami miliki sendiri, tapi kami ingin belajar dari firman-Mu untuk membagikan kehidupan ini kepada orang lain. Pakai kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, untuk kami boleh membagikan kehidupan yang sudah kami terima melalui Tuhan Yesus kepada setiap orang. Terpujilah Bapa di surga, berkati firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.